Hai, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channelnya Bu Evi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tetap semangat belajar ya. Nah, kali ini kita akan belajar kembali tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup pada pembelajaran yang kedua. Kali ini kita akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup serta makna lambang sila pertama Pancasila. Nah, sebelum kalian belajar, jangan lupa ya, persiapkan dulu buku dan alat tulis kalian dan awali dengan berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang kalian peroleh nanti dapat memberi banyak manfaat. Mari kita belajar dengan penuh semangat. Nah, pada pembelajaran yang lalu, kalian sekilas telah mengetahui ciri-ciri makhluk hidup. Sekarang, coba amati teks dan jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini ya, untuk memahami ciri-ciri makhluk hidup lebih lengkap. Amatilah gambar ini ya. Ada cicak yang sedang berjalan di dinding, ada ikan yang sedang berenang di dalam akuarium, dan ada anak-anak yang sedang berjalan. Makhluk hidup dapat bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Manusia berjalan menggunakan kaki, ikan berenang dengan sirip, cicak merayap di dinding. Bergerak merupakan ciri makhluk hidup. Makhluk hidup bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Manusia dan hewan dapat bergerak dengan berpindah tempat. Namun, tumbuhan bergerak dengan tidak berpindah tempat. Manusia dan hewan dapat bergerak dengan berpindah tempat karena memiliki alat gerak. Alat gerak manusia berupa kaki. Alat gerak hewan-hewan yang hidup di darat yaitu kaki, sayap, dan perut. Alat gerak hewan-hewan yang hidup di air berupa sirip. Manusia dan hewan dapat bergerak dengan berpindah tempat melalui berbagai cara. Manusia berjalan, berlari, melompat, dan meloncat menggunakan kaki. Kucing berjalan dan berlari menggunakan kaki. Kelinci meloncat menggunakan kaki. Ular merayap menggunakan perut. Burung berjalan menggunakan kaki. Namun, burung juga bisa terbang menggunakan sayap. Tumbuhan bergerak dengan tidak berpindah tempat. Tumbuhan bergerak karena adanya rangsangan. Sebagai contoh, batang tumbuhan bergerak menuju ke arah cahaya matahari. Akar tumbuhan bergerak menuju sumber air di dalam tanah. Makhluk hidup dapat bernapas. Alat pernapasan makhluk hidup berbeda-beda. Manusia bernapas dengan paru-paru. Ikan bernapas dengan insang. Lalu, apakah nama alat pernapasan pada tumbuhan? Coba kalian cari informasinya ya. Ada beberapa alat pernapasan pada tumbuhan, yakni adalah stomata, lentisel, rambut akar, dan alat pernapasan khusus. Stomata merupakan celah atau lubang yang dikelilingi oleh dua sel penjaga yang terletak di permukaan daun. Lentisel adalah lubang-lubang yang ada di batang. Rambut akar terdapat pada akar. Sel-sel rambut akar berfungsi mengambil oksigen yang ada di pori-pori tanah. Alat pernapasan khusus contohnya adalah akar napas yang dimiliki tumbuhan yang hidup terbenam di air atau lumpur. Contohnya seperti tumbuhan bakau. Lalu, bagaimana dengan hewan? Apa nama alat pernapasan pada hewan selain insang pada ikan? Dapatkah kalian menyebutkannya? Ikan bernapas dengan insang. Semut atau lebah bernapas dengan corong hawa yang disebut dengan trakea. Cacing tanah bernapas dengan kulit. Ular,
paus, dan tikus bernapas dengan paru-paru. Katak bernapas dengan paru-paru dan kulit. Ciri-ciri makhluk hidup yang lain adalah tumbuh dan berkembang. Makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Tumbuh artinya bertambah ukuran tinggi dan beratnya. Apakah tinggi badanmu bertambah dibandingkan saat kamu masih kelas 1? Tentu saja bertambah, karena sejatinya manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Nah, pernahkah kamu mengamati pertumbuhan hewan yang ada di sekitarmu? Coba ceritakan hasil pengamatanmu ya. Misalnya kucing. Kita dapat memperhatikan kucing tersebut sejak ia masih ada di dalam kandungan, lalu lahir hingga menjadi dewasa. Makhluk hidup dapat berkembang biak. Cara berkembang biak makhluk hidup berbeda-beda. Ada yang berkembang biak dengan cara melahirkan, ada juga yang berkembang biak dengan cara bertelur. Berkembang biak berarti bertambah banyak. Makhluk hidup perlu berkembang biak untuk mempertahankan jenisnya agar tidak punah. Jika manusia berkembang biak dengan melahirkan, hewan berkembang biak dengan bertelur, melahirkan, dan bertelur melahirkan. Tumbuhan berkembang biak dengan biji, tunas, stek, okulasi, dan spora. Nah, sekarang coba lengkapi tabel berikut ini ya. Tuliskan nama makhluk hidupnya serta bagaimana caranya berkembang biak. Apakah dengan melahirkan atau bertelur? Makhluk hidup memerlukan makanan dan air. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk makanan. Sebagian hewan juga memerlukan tumbuhan untuk makanan. Antara hewan satu dan hewan lainnya bisa saja berbeda kebutuhan makannya. Ada hewan yang dapat memakan segalanya. Ada hewan yang hanya bisa makan biji-bijian, tumbuhan, serangga, atau daging. Begitu pula dengan habitatnya. Setiap hewan memiliki habitat yang berbeda. Ada yang hidup di darat dan ada juga yang hidup di perairan. Berbeda dengan manusia dan hewan, tumbuhan membuat makanannya sendiri. Tumbuhan membuat makanan melalui proses fotosintesis. Tumbuhan memerlukan karbon dioksida dan cahaya matahari untuk membantu proses fotosintesis. Tumbuhan juga memerlukan oksigen untuk bernapas dan air untuk bertahan hidup. Makhluk hidup peka terhadap rangsang. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsang berbeda-beda. Jika kita melihat sinar matahari atau sinar yang menyilaukan lainnya, dengan cepat kita akan menutup mata, bukan? Daun putri malu akan menutup daunnya jika disentuh. Buah pada pohon pacar Cina akan meletus jika disentuh. Landak dan kaki seribu akan menggulung badannya jika disentuh. Kemampuan makhluk hidup dalam menanggapi rangsang disebut iritabilitas. Rangsangan yang diterima makhluk hidup dapat berupa cahaya, bunyi, sentuhan, dan panas. Manusia dan hewan menanggapi rangsang menggunakan alat indera. Meskipun tumbuhan tidak memiliki alat indera, tumbuhan dapat menanggapi rangsang. Bagaimana contoh makhluk hidup menanggapi rangsang? Misalnya, manusia akan menutup telinga ketika mendengar bunyi yang keras. Laron akan mendatangi cahaya lampu pada malam hari. Nah, kalian baru saja menyimak tentang ciri-ciri makhluk hidup. Sekarang, coba kamu sebutkan kembali ya ciri-ciri makhluk hidup sesuai dengan apa yang kamu simak tadi. Kemudian, supaya kalian lebih memahami tentang istilah ciri-ciri makhluk hidup, cobalah untuk berlatih membuat kalimat berdasarkan kata-kata berikut. Semua makhluk hidup yang ada di dunia adalah ciptaan Tuhan.
keragaman cara bergerak makhluk hidup juga karena kekuasaan Tuhan. Semua itu adalah karunia Tuhan yang harus kita syukuri. Menjaga kesehatan tubuh merupakan salah satu cara mensyukuri karunia Tuhan. Menghargai kemampuan teman yang lain juga merupakan bagian dari sikap syukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan termasuk pengamalan sila pertama Pancasila. Tahukah kalian apa lambang sila pertama Pancasila? Ya, tepat sekali. Bintang. Bunyi sila pertama Pancasila yakni ketuhanan yang Maha Esa. Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Taat terhadap perintah Tuhan dilaksanakan dengan selalu menjalankan perintah Tuhan dengan baik. Selain itu, juga harus saling menghargai kepercayaan orang lain. Bersyukur adalah berterima kasih dengan semua yang diberikan Tuhan. Sikap selalu bersyukur adalah salah satu contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Nah, apa saja hal yang dapat kamu lakukan untuk mensyukuri keragaman makhluk hidup? Hal-hal yang dapat kalian lakukan untuk mensyukuri keragaman makhluk hidup diantaranya adalah merawat dan memelihara hewan peliharaan agar tetap sehat, tidak berburu hewan liar, memberi makan kucing di jalanan, serta tidak menebang pohon sembarangan. Nah, sekarang coba kalian ceritakan, sikap manakah dari sikap bersyukur tersebut yang pernah kamu lakukan? Tuliskan waktu, cara, serta alasan kamu melakukannya. Tuliskan di buku tugasmu ya. Nah, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga apa yang kalian simak tadi dapat memberikan banyak manfaat ya. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Kita berjumpa lagi pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum.